terrors don't pray. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Ernanta Sitepu. Hari ini Ibu akan memberitahu kepada anak-anak Ibu tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai cara menggambarkan data dalam diagram poligon frekuensi kumulatif, dan OGIF. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, menggambarkan diagram yang kelima, yaitu poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan OGIF positif. Sebelum kita menggambarkan diagram, maka Ibu akan menampilkan kembali tabel frekuensi kumulatif yang sudah kita selesaikan pada minggu yang lalu. Untuk menggambarkan poligon frekuensi kumulatif kurang dari, kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius, di mana untuk bidang vertikal, di sini kita tuliskan FKK kurang dari, dan untuk garis horizontal kita tuliskan nilai titik tengah. Ya, jadi nilai titik tengahnya 12, 17, 22, 27, 32, dan 37 ini kita tuliskan di bawah. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, ini dia, kita tuliskan di bidang vertikal. Baru kita hubungkan untuk titik tengah 12, FKK-nya 15. Kita lihat untuk titik tengah 12, maka FKK-nya 15. Ya, kita hubungkan, maka disinilah titiknya. Untuk titik tengah 17, maka frekuensi kumulatif kurang darinya 25. Ya. Untuk titik tengah 22, maka FKK-nya 37, ya. 22, 37, 27, 57, 32, 73, 37, 81, seperti itu ya. Jadi nilai titik tengah dihubungkan ke masing-masing FKK sesuai dengan tabel di sini, ya. Nah, setelah kita hubungkan masing-masing nilai titik tengah dan FKK-nya, maka kita temukanlah titik-titik seperti ini. Dan titik-titik inilah yang akan kita hubungkan. Ya, kita akan menghubungkannya seperti ini. Kita bisa ambil dari bawah ya, atau langsung dari sini boleh. Ya, kita bisa ambil dari bawah seperti ini. Oke. Inilah gambar poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Ini ya, yang poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Nanti setelah ini Ibu akan menggambarkan OGIF positifnya itu seperti apa. Ya, jadi poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dia itu masih jelas kelihatan ya titik penghubung, ya titik penghubung antara titik tengah dan frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Jadi masih kelihatan titik-titik, ya, titik-titik yang menghubungkan nilai titik tengah dan nilai FKK-nya. Demikianlah cara menggambarkan poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan setelah ini kita lihat bagaimana cara menggambarkan OGIF positif. Sekarang kita perhatikan cara menggambarkan poligon frekuensi kumulatif lebih dari dan OGIF negatif. Ya. Untuk poligon frekuensi kumulatif lebih dari, cara menggambarkannya hampir sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Yang kita hubungkan yaitu titik tengah dengan FKL. Ya. Jadi yang kita hubungkan itu adalah titik tengah dengan FKL. Di sumbu X atau di garis horizontal itu tetap ditulis titik tengah, dan di sumbu vertikal atau di sumbu Y itu kita tuliskan FKL, ya, FKL frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi masing-masing titik tengah dengan FKL-nya itu kita hubungkan, ya.
kita dapatkanlah titik-titik seperti ini ya. Jadi untuk titik tengah 12 kita lihat di sini ada dihubungkan dia dengan 81. Untuk titik tengah 17 dia dihubungkan dengan 66 ya. Jadi dihubungkan dengan 66. Seperti itu dia seterusnya. Ya, untuk titik tengah 22 dia terhubung dengan 56. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita gambarkan dia menghasilkan titik-titik penghubung seperti ini. Ya, menghasilkan titik-titik penghubung. Nah, titik-titik ini kita hubungkan dia itu dari atas ke bawah. Itulah sebabnya mengapa dia disebut dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari dan ogive negatif. Jadi ogive itu sebenarnya adalah poligon frekuensi kumulatif yang titik penghubungnya ini dihapus ya. Jadi ketika kita menghapus titik penghubungnya, maka kita akan menghasilkan kurva yang mulus ya. Maka kita menghasilkan kurva yang mulus, itulah yang kita sebut dengan ogive ya. Jadi ogive itu adalah poligon frekuensi ya yang titik-titik penghubungnya itu dihilangkan sehingga menghasilkan kurva yang mulus. Oke, baik. Jadi inilah yang disebut dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari dan ogive negatif ya. Jadi ini adalah ogive negatif. Kalau kita beri dia itu titik hitam seperti ini, maka dia namanya bukan lagi ogive negatif tapi poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, jadi sama seperti poligon frekuensi kurang dari. Kalau kita hilangkan titik-titiknya, maka dia disebut ogive positif. Ya, jadi untuk ogive negatifnya ini sudah Ibu hilangkan. Jadi nanti kalau kamu ingin membuat ogive positif, berarti poligon frekuensi kurang dari tadi, itu tadi boleh kamu hilangkan titik-titik penghubungnya. Demikianlah cara menggambarkan poligon frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Terima kasih.